Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Daratul Hikmah, MPD, selaku dosen pembimbing mata kuliah pendidikan bahasa Inggris dan rekan-rekan sejawat yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan pada hari ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Umiati Wulandari, mahasiswi Universitas Nurul Jadid, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, sebagai moderator, beserta anggota kelompok 2 yaitu Sulistiawati Ningsih, Nazilatul Maghfirah, Ulfiatun Hasanah, Zainita Agustin, Husna Elmuna, Rica Dian Yulianti, dan Faizatul Nafi'ah. Sebelum saya memulai presentasi mengenai materi hari ini, saya mempunyai sebuah kuitas. Orang bijak mengatakan, pendidikan bukan hanya persoalan ke sekolah dan kampus lalu mendapatkan ijazah, tapi soal memperluas wawasan serta menyerap ilmu kehidupan. So, pada kesempatan pagi hari ini kita akan presentasi dan sharing. Adapun topik yang akan menjadi pembahasan yaitu paragraph definition. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan untuk kita semua pagi hari ini. Saya selaku moderator akan membacakan rangkaian acara pada diskusi hari ini, di antaranya 1. Pembukaan, 2. Penyampaian materi dari penyaji, 3. Sesi tanya jawab, 4. Penutup, 5. Tambahan materi dan saran dari dosen pembimbing. Marilah kita mulai acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua, yaitu penyampaian materi presentasi oleh kelompok 2. Kepada kelompok 2, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Nazilatul Maghfirah and I, as the first speaker, I will explain about the definition paragraph. Definition paragraph is a form of an exposition paragraph which the main idea of it is explained by describing it with explanatory sentences. It can be an understanding or definition of an object. The purpose of the definition paragraph is to explain a word or concept that maybe is an unfamiliar or unknown word and still not understood by the reader. The definition paragraph aims to show how broad the author's knowledge and how much experience the author has. Jadi, paragraf definisi merupakan bentuk paragraf eksposisi yang di dalam paragraf ini gagasan utamanya diuraikan secara rinci dengan kalimat penjelas, bisa berupa pengertian atau definisi mengenai suatu objek. Nah, tujuan dari paragraf definisi ini yakni untuk menjelaskan perihal suatu kata atau suatu hal yang mungkin tidak familiar dan masih belum dimengerti oleh pembaca. Paragraf definisi ini juga bertujuan untuk menunjukkan seberapa luas pengetahuan dan seberapa banyak pengalaman dari si penulis. Karena pengalaman dan pengetahuan dari si penulis bisa kita lihat dari tulisan yang dia buat dan dia ciptakan. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Ulfiatun Hasanah selaku pembicara kedua akan lanjutkan penjelasan dari pembicara pertama, yaitu tentang definition paragraph, struktur atau yang disebut dengan struktur paragraph definition. Struktur paragraph definition terdiri dari topic sentence, supporting sentence, dan concluding sentence.
Topik sentence terdiri dari 3 bagian yang mencangkup kata, istilah, atau konsep. Seperti kategori apa dan karakteristik khas yang menjadi pengertian dari kata tersebut. Supporting sentence. Supporting sentence yaitu memberikan rincian yang membuat definisi lebih jelas. Rinciannya dapat mencangkup contoh, deskripsi, perbandingan, dan kontras, klasifikasi, analisis, atau bentuk penjelasan lainnya yang membantu memperjelas istilah tersebut. Seperti detail informasi yang menjelaskan topik lebih lengkap, dan fakta-fakta tambahan yang membahas 5W1H, serta penjelasan tentang makna khusus, contoh-contoh narasi, dan deskripsi. Concluding sentence-nya yaitu biasanya memberikan definisi konstekstual, misalnya jenis situasi di mana suatu objek atau istilah akan digunakan, seperti mengapa topik perlu menarik, unik, serta untuk dibahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Sulistiawati Ningsih. Okay, I ask the third presenter. Here I will explain about the example of definitions paragraph. Di sini kita memiliki satu contoh yang berasal dari Google, yaitu contohnya itu about anger, yaitu kemarahan. Di sini kita sudah membedakan bagian-bagian dari paragraf tersebut dengan melalui warna, yaitu warna hijau merupakan topik sentence, warna ungu itu merupakan supporting sentence, dan yang warna biru itu adalah concluding sentence. Bisa kita baca bersama di sini dalam kalimat topik sentence, yaitu anger is having a feeling of hatred toward someone or something. Di sini anger ini merupakan termnya, yaitu istilah yang akan dibahas, yang akan didefinisikan, yang akan dirinci setelahnya. Dan anger ini termasuk ke dalam kategori apa? Anger ini termasuk ke dalam kategori feeling, yaitu perasaan. Dan kemudian distinguishing karakteristiknya yaitu of hatred towards someone of something or something. Kemudian supporting sentence-nya itu memberikan sesuatu yang isinya itu memberikan rincian atau membuat definisi itu lebih jelas. Rinciannya itu bisa berupa contoh, deskripsi, perbandingan mungkin, atau analisa dari si penulis. Kemudian di sini sudah jelas dalam supporting sentence-nya itu kalimat pertama berisi kayak penegasan tentang topik sentence-nya, kemudian dilampirkan dengan detailnya, dan juga ada contoh di sana. Ya, contohnya itu for example, a child may become angry when he cannot play outside with his friends. Dan juga di sini juga ada tambahan rinciannya, yaitu an adult may become angry when he doesn't receive a raise in pay that he expected mentally. Dan ini pokok yang berwarna ungu ini sudah merupakan topik sentence, merupakan supporting sentence, kemudian selanjutnya yaitu concluding sentence, di mana dalam concluding sentence ini sudah merupakan kayak bagian akhir dalam paragraf, sebagaimana yang sudah kita pelajari sebelumnya tentang paragraf. Concluding sentence ini berisi tentang sebuah kesimpulan berupa konsensual atau juga menjelaskan, mempertegas tentang topik sentence sebelumnya itu. Untuk selanjutnya yaitu paragraf yang kami buat sendiri. Yang pertama itu paragraf yang saya buat,
dengan judul language. Dalam contoh ini saya juga sudah memberikan warna berbeda untuk setiap part of the paragraph. Yang pertama itu berwarna hijau untuk topik sentence, dan warna ungu itu untuk supporting sentence, dan yang biru itu untuk concluding sentence-nya. Di sini saya membuat dengan tema language, yaitu bahasa. Untuk topik sentence-nya saya itu menggunakan definisi dari Oxford Dictionary, di mana definisi dari Oxford Dictionary itu juga sama dengan yang saya pikirkan. In dictionary, language is defined as system of communication in speech and writing used by people of particular country. Di sini dalam kalimat topik sentence, kalimat kata language itu merupakan termnya, yaitu istilah yang akan dibahas, yang akan didefinisikan. Kemudian term, terus kemudian kategorinya itu masuk ke dalam kategori kategori of system communications. Terus kemudian linguistics, distinguishing characteristics-nya yaitu in speech and writing used by people of particular country gitu. Intinya dalam suatu paragraf itu kan harus terdiri dari 3, yaitu topic sentence, supporting sentence, dan concludingnya. Supporting sentence itu bisa bukan cuma 1, banyak juga boleh. Yang penting tidak keluar dari penjelasan dari topik sentence-nya. Baiklah, dalam contoh yang saya buat ini, topik sentence yang saya paparkan itu menjelaskan lebih mendetail tentang apa itu bahasa dan juga digunakan untuk apa, dan juga berisi lampiran tentang contoh-contohnya. Bisa teman-teman baca. Kemudian untuk bagian yang terakhir yaitu concluding sentence-nya. Dalam paragraf saya itu menggunakan concluding dengan awalan so, sehingga jadi so language is very important and needed by every human. Intinya kalau concluding sentence itu bisa diakhiri dengan kata in general, finally, lastly, or and the end of, atau sebagainya. Yang penting concludingnya itu menjelaskan penegasan terkait topik sentence dan juga supporting sentence-nya tersebut. Mungkin hanya ini contoh yang dapat saya paparkan. Untuk contoh selanjutnya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin hanya ini yang dapat kami presentasikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.